Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimurni. Saya dari Universitas Balai Bandung, Prodi Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah bahasan untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara, yaitu mengenai manajemen diri agar terhindar dari prokrastinasi. Nah, self-management atau manajemen diri ialah suatu kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik itu dari aspek pikiran maupun ucapan, agar kita terdorong dari hal-hal yang tidak diinginkan. Self-management bisa dikatakan sebagai kemampuan setiap individu untuk mengendalikan dirinya dalam membuat proporsi prioritas, seperti menetapkan apa yang semestinya diselesaikan pada saat itu juga. Kemampuan self-management sangat diperlukan oleh semua individu, tidak hanya di lingkungan pekerjaan ataupun pendidikan, akan tetapi self-management juga sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari atau daily activities di rumah. Apabila seseorang individu tidak menerapkan self-management, tentunya akan cenderung kebingungan. Segala aktivitas yang dilakukannya itu tidak akan tersusun atau terencana secara baik. Dengan kata lain, ia bingung apa yang harus dirinya kerjakan. Harus dari mana dirinya memulai pekerjaan atau aktivitas tersebut, dan kebingungan lainnya. Sedangkan prokrastinasi itu sendiri ialah sebuah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang harusnya dikerjakan. Kebanyakan orang tentu pernah menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas, termasuk saya sendiri. Mungkin beberapa orang akan menyertakan alasannya mengapa ia menunda-nunda pekerjaan tersebut. Nah, misalnya mengerjakan yang dijadikan prioritas mereka terlebih dahulu. Namun, beberapa orang itu justru akan melakukannya dengan sengaja, di mana mereka menunda-nunda pekerjaan itu memang karena malas. Nah, tipe inilah yang kita sebut sebagai sifat prokrastinasi. Ada juga aspek-aspek self-management yang perlu kita perhatikan, yaitu adanya organization. Self-management memiliki keterkaitan kecakapan organisasi yang baik. Apabila kita memiliki self-management yang baik, kita itu dapat mengelola porsi waktu, energi, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan lainnya secara baik. Apabila dapat diatur dengan baik, aktivitas yang hendak dikerjakan pun akan berjalan dengan tertata dan terarah. Kemudian, kemampuan memotivasi diri. Nah, dengan adanya kemampuan memotivasi diri ini, kita akan memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang memang datang dan berasal dari diri kita sendiri. Dengan begitu, kita dapat memulai, mengerjakan, dan menyelesaikan pekerjaan tanpa harus diminta oleh orang lain. Ada juga manajemen waktu. Banyak orang bilang waktu adalah uang. Itu benar. Bila mana kita memiliki atau menerapkan self-management yang baik, pastinya kita itu akan memiliki time management atau manajemen yang baik juga. Dengan begitu, akan paham caranya mengelola waktu dengan baik dan benar dalam menuntaskan berbagai pekerjaan atau aktivitas lainnya. Kemudian, adanya pengendalian. Ketika kita sudah mempunyai kemampuan dalam mengendalikan diri, kita juga dapat mengelola atau mengontrol segala emosi yang ada pada diri kita. Baik itu rasa marah, rasa sedih, maupun senang, dan dorongan lainnya. Bila mana kita memiliki kemampuan pengendalian ini, bisa dikatakan bahwa dapat mengontrol dan mengelola segala perasaan emosi serta dorongan yang menekannya itu dengan baik. Kemudian ada goal setting. Jika kita memiliki kemampuan goal setting,
Kita dapat meneguhkan tujuan dalam jangka waktu yang pendek dan panjang dalam hidup kita. Hal itu tentunya berlaku di berbagai lingkup, baik itu lingkup pekerjaan, lingkup pendidikan, maupun untuk hidup. Kemudian, adanya kemampuan menyesuaikan diri. Ketika kita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, cenderung mampu bersikap luwes selama menghadapi tantangan dan perubahan di lingkungan. Adanya sikap hati-hati. Sifat dan sikap hati-hati di setiap individu dalam bertingkah laku dapat dikatakan bahwa dirinya dapat diandalkan dan bertanggung jawab dan memenuhi hak serta kewajibannya. Ketika kita memiliki kemahiran ini, mempunyai kesanggupan untuk berkomitmen dan memenuhi janji. Kemudian, akan cermat dan teliti ketika kita melakukan pekerjaan karena kita sudah mengusahakan tujuan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kemudian dapat dipercaya. Individu yang memiliki sifat dan dapat dipercaya, dirinya itu akan menunjukkan integritas yang bagus dan kejujuran. Kemudian, dengan kemampuan ini juga, kita dapat bertindak sesuai etika dan tidak akan pernah membuat malu individu lainnya. Lalu, kita juga akan bersedia untuk mengakui kesalahan dan berani menegur individu lainnya, bahkan teman kita sendiri. Adanya innovation. Ketika kita memiliki kemampuan inovasi ini, kita akan lebih mudah menerima pendapat, ide, gagasan, informasi baru, ataupun pendekatan lainnya. Ketika kita memiliki kecakapan ini, kita juga akan berusaha mencari dan menemukan ide baru, serta mengutamakan solusi yang orisinal dalam memecahkan suatu konflik atau masalah. Kemudian, ada healthy lifestyle atau gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang dimiliki oleh seorang individu tentunya akan berpengaruh pada kebolehan dirinya dalam beraktivitas di kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, kita harus memenuhi asupan yang baik untuk tubuh. Misalnya, rutin berolahraga, mengelola pola tidur, dan melakukan aktivitas yang menunjang gaya hidup sehat lainnya. Ada juga tips untuk meningkatkan keterampilan self-management. Yang pertama, janganlah sering menunda pekerjaan. Kemudian, kita harus membuat priority scales atau skala prioritas. Kita juga perlu untuk mengakui kesalahan diri kita sendiri dan mengevaluasi diri dengan hal-hal yang telah kita lakukan. Sedangkan ciri-ciri prokrastinasi itu sendiri ialah suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas sampai batas waktu pengumpulan atau deadline. Suka tidak menepati janji, segera mengumpulkan tugas dengan memberi alasan untuk memperoleh tambahan waktu. Kemudian memilih untuk melakukan kegiatan yang jauh lebih menyenangkan baginya seperti menonton televisi, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Ada juga cara mengatasi perilaku prokrastinasi itu sendiri, yaitu kita harus menetapkan tujuan utama, di mana pekerjaan yang paling penting dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian membuat deadline setiap pekerjaan agar memudahkan kita untuk melakukannya. Kita juga harus menyusun daftar apa saja yang perlu dilakukan agar tidak ada tugas atau pekerjaan yang terlewat. Selain itu, dengan menyusun daftar, semua pekerjaan dapat membuat kegiatan kita lebih tersusun, efektif, dan efisien. Kita juga harus menguraikan pekerjaan atau tugas yang rumit menjadi lebih sederhana dan mulailah kerjakan pekerjaan yang mudah terlebih dahulu. Perlu kita ketahui, penyebab terjadinya prokrastinasi ialah kecemasan. Kemudian kurangnya self-depreciation atau penghargaan terhadap diri sendiri. Karena penghargaan terhadap diri sendiri itu sangat penting.
akan membuat kita lebih semangat untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas di kemudian hari. Kemudian rendahnya toleransi terhadap ketidakyakinan. Ketika kita memiliki toleransi terhadap ketidaknyamanan itu, kita akan terbiasa dan menghindari diri dari tugas-tugas yang menimbulkan kita frustasi. Adanya disorganisasi waktu atau banyak waktu yang terbuang sia-sia. Adanya disorganisasi lingkungan yang tidak nyaman itu bisa membuat seseorang enggan untuk melakukan pekerjaannya dan terus menunda. Kemudian, rendahnya pendekatan terhadap tugas dan kurangnya pemahaman seseorang itu akan tugas yang dikerjakannya, sehingga ia memilih untuk tidak mengerjakan tugas tersebut. Kurangnya asertivitas atau tidak bisa mengatakan tidak dalam hal apapun. Kemudian, kekerasan terhadap orang lain, faktor kemarahan, stres, dan juga kelelahan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.